Halo Sobat Pendidikan. Podcast kali ini kita kedatangan tamu dari SMA Negeri 1 Ciawi, yaitu adalah ini dia narasumber kita kali ini. Silakan bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal Syaraji sebagai salah satu narasumber. Dan saya Rapi Nadir Amullah sebagai narasumber. Baik nih, apa kabar Haikal dan Rapi? Baik. Kalau di sekolah masuknya di kelas berapa nih? Kebetulan kita tuh sekelas ya. Iya. Kita tuh sama-sama kelas 10-3. 10-3? Ya. Nah, di sekolah untuk Haikal masuk apa aja nih? Kebetulan saya tuh di sekolah masuk ke dalam ekstrakurikuler basket. Dan kebetulan juga saya adalah seorang anggota MPK. Untuk Rapi ini gimana nih kesibukan yang ada di SMA, di sekolah SMA 1 Ciawi? Saya kebetulan mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya, dan kalau di kampung saya mencari kesibukan. Nah, sekarang kenapa sih kamu masuk MPK dan apa sih itu arti MPK? MPK itu adalah Majelis Pemusyawaratan Kelas. Tugas utama MPK adalah mengawasi OSIS, mengawasi kinerja OSIS. Bila kinerja OSIS buruk, MPK lah yang mengevaluasi kinerja tersebut. Mengapa saya masuk MPK? Karena saya ingin mengembangkan diri saya, terutama dalam public speaking. Karena di MPK sangat ditekankan public speakingnya. Oke, bagus sekali ya, itu organisasi yang sangat bisa menjadikan motivasi buat orang lain. Baik nih, kebetulan narasumber kita kali ini yang satunya masuk pramuka nih. Apa sih pramuka dan juga alasan Rapi untuk masuk pramuka itu apa alasannya? Baik, pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti rakyat yang suka berkarya. Dan alasan saya masuk pramuka untuk meningkatkan keterampilan saya dan kepemimpinan juga menjadi lebih baik. Baik, berarti ini adalah salah satu siswa-siswa terbaik yang ada di Semanik, juga aktif nih di sekolah SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya ini. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukan kalian di rumah masing-masing nih, apa aja Haikal? Kalau saya sendiri, kebetulan saya di kampung itu masuk ke dalam organisasi IMA ya, dan saya sebagai ketua bidang pendidikan. Dan juga saya masuk ke DKM-an Kampung Acakuya dalam bidang pendidikannya juga. Itu sangat membantu saya dalam meningkatkan public speaking, karena saya dapat menjadi MC di acara tertentu. Seperti kemarin, saya menjadi MC di acara pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan itu sangat membantu saya untuk meningkatkan public speaking saya dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan meningkatkan rasa solidaritas antara warga Kampung Acakuya, dan juga meningkatkan rasa kepercayaan antara Kampung Acakuya, dan meningkatkan rasa kebersamaan antara Kampung Acakuya, dan saya menjadi dekat saja dengan teman sebaya saya juga. Jadi saya bisa dekat juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Kampung Acakuya. Nih, untuk Rapi gimana aja nih kegiatan yang Rapi lakukan di rumah? Ya, saya suka mencari kesibukan tersendiri kalau di rumah, seperti menyapu halaman atau mengepel lantai ya. Terus langsung juga seperti membersihkan motor. Nah, sekarang bagaimana nih tanggapan kalian tentang kenakalan remaja seperti mabuk-mabukan dan juga kayak merokok gitu di usia kita saat ini? Bagaimana nih tanggapan kalian? Menurut saya, kalau tentang mabuk-mabukan, itu tuh sudah emang tidak benar ya, awalnya dari segi agamanya pun memang sudah tidak dibenarkan. Dan juga dalam segi hukumnya kita tuh masih kecil selalu, dan sangat tidak diperbolehkan untuk mabuk-mabukan. Harusnya kita mikir gitu, kenapa sih harus mabuk-mabukan, apa sih enaknya gitu. Baik, tadi itu adalah tanggapan dari narasumber kita tentang pergaulan bebas dan juga seperti mabuk-mabukan dan juga merokok. Nah, selanjutnya kita akan tanyakan
tentang kebijakan pejabat baru kita, yaitu Kang Deddy Mulyadi, tentang kebijakan yang siswa yang nakal dimasukkan ke barak militer. Jadi tanggapan kalian itu seperti apa? Saya sih setuju karena buat yang nakal itu harus ada pendidikan yang lebih lanjutnya dan harus minimal lebih dulu disiplin. Yang kita tahu di barak militer itu akan sangat diajarkan kedisiplinannya. Oke. Bagaimana nih tentang tanggapan dari Rapi? Saya sangat setuju sekali dong. Itu mendidik anak-anak yang nakal Ya. jadi berdisiplin, Jadi lebih disiplin ya, dan juga betul. lebih sadar Ya, untuk sadar untuk kedepannya gitu ya. ya. Jadi lebih baik ya. Nah itu dia tanggapan dari mereka berdua, dan kita selanjutnya akan lanjut ke pertanyaan inti dari podcast ini. Kita sekarang sudah ada di sesi tanya jawab inti ya dari podcast ini. Ada beberapa pertanyaan untuk kalian berdua yang harus dijawab serius. Pertanyaannya adalah yang pertama, menurut kalian apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah dikatakan bagus? Bagaimana nih menurut kalian? Menurut saya, sistem pendidikan Indonesia yang mewajibkan setiap anak-anak itu sekolah minimal 12 tahun kan, 6 tahun SD, Ya. 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Itu emang apa ya? Bukan belum bagus sih, gimana ke orangnya masing-masing. Ada yang emang gak niat gitu sekolah tuh cuma karena ya emang disuruh aja. Jadi itu bukan karena salah sistemnya tapi karena salah SDM-nya. Dan untuk sistemnya ya menurut saya sudah bagus, tapi masih banyak lah kekurangan yang harus ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Oke, baik. Untuk Rapi gimana tanggapan tentang pertanyaan ini? Menurut saya juga seperti yang dikatakan Biho, masih belum terpenuhi. Baik nih, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apakah kurikulum sekarang sudah relevan dengan dunia pekerjaan sekarang? Gimana nih? Menurut saya mah sudah relevan, seperti kemarin K5 kan itu ada Ya. kewirausahaannya. Jadi semenjak kita sekolah itu sudah diajarkan bagaimana cara memanage sesuatu untuk dijualkan, seperti memanage uangnya, memanage barang-barangnya, dan bagaimana cara menawarkan ke orangnya agar orang tertarik. Menurut saya kurikulum sekarang sudah sangat relevan, tapi memang masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ke depan. Betul. Menurut saya ada sebagian juga yang relevan, seperti sudah menekankan kepada siswa ya, Untuk bisa berjualan gitu? Iya. Ya. dan kita juga harus ada peningkatan yang seperti yang dikatakan Haikal dalam segi pendidikan dan industri. Jadi kita harus banding lah ya, seperti kita harus ada praktek langsung atau kerjasama dengan perusahaan. Nah, menurut kalian kurikulum sekarang dan juga kurikulum 2013 itu perbedaannya sangat jauh sekali atau bagaimana nih? Lumayan jauh Ya sangat jauh, Ya, seperti sangat. kan di Tilas mah nggak ada K5 ya. Iya. Kalau di kurikulum mereka ini sangat ditekankan K5. Oke, lanjut saja ya langsung ke pertanyaan terakhir. Apa persiapan Anda untuk memasuki dunia perkuliahan nih? Kan sekarang kalian sudah masuk tingkat SMA. Nah, sekitar 2 tahun lagi bisa masuk universitas-universitas ya. Amin, amin. Bagaimana sih persiapannya dan juga apa yang sudah dipersiapkan dari sekarang untuk memasuki perkuliahan tersebut? Kalau dari saya mah ya, kalau persiapan yang sangat kayak gitu mah ya belum sih, karena menurut saya itu masih jauh. Tapi dalam segi kemampuan akademik maupun nilai akademik saya sudah sangat mempersiapkan dari sekarang, karena nilai-nilai akademik itu bisa membantu ya Iya, kedepannya untuk bisa masuk ke dunia perkuliahan. Tapi yang harus sangat dipersiapkan adalah dana, Iya, dananya iya. karena kalau tidak ada dana ya tidak bisa masuk itu. Saya kitanya mendapat apa beasiswa. Iya. Ya, oke. Bagaimana? Jadi kita sekarang harus bisa lebih fokus Iya, untuk betul. kedepannya, dan juga bisa memotivasi kepada adik-adik kelas Iya. kita untuk bisa Lebih belajar semangat. dan juga untuk masuk ke perkuliahan yang diinginkan.
Oke guys, kita sudah ada di penghujung pembincangan kita dan cukup sekian perbincangan kita dan juga narasumber kita saat ini yang sudah jauh-jauh datang ke sini dan juga ingin diinterview. Sangat berterima kasih banget kepada Haikal dan juga Rapi ya. Semoga kalian bisa sehat selalu dan juga bisa selalu memotivasi untuk kita semua. Terima kasih banyak Haikal dan Rapi. Oke, see you. Dadah. Dadah.